Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkuasa atas kami, tuntun kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan ampunilah hambamu, kuduskan hambamu, layakan hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Begitu juga jemaatmu dimanapun berada, yang sudah terhimpun ya Tuhan, kau kuasai, kau bungkus, kau berkati mereka semua untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, Kau Tuhan Yesus yang memberikan kami damai sejahtera sukacita, dan biarlah Tuhan berkat-Mu atas kami untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, shalom. Saudaraku, saya percaya saudaraku bahwa setiap kita sudah ada program Tuhan, sudah ada maksud Tuhan. Saudaraku, kalau hari ini mungkin ya setiap kita mungkin mengalami segala macam kelemahan, penderitaan. Ya saudaraku, kalau firman Tuhan mengatakan ya, apa enggak lebih suka kita menderita, apa enggak lebih suka kita mungkin dalam keadaan-keadaan yang mungkin kurang baik. Ya kalau di dalam Tuhan itu beda saudaraku dengan dunia ini ya. Kalau di dalam Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan itu lemah pun itu ada sukacitanya, menderita juga ada pengharapannya, sehingga dalam keadaan seperti apapun masih mau masih bersukacita, masih mau kuat. Karena apa? Karena udah tahu siapa yang diharapkannya. Hari ini saudaraku, yang saya mau sampaikan supaya saudaraku tahu ya, supaya ya karena ya lebih suka menderita. Nah itu kalau dibilang lebih suka menderita artinya bukan gak ada alasan ya saudaraku, lebih suka menderitanya karena memang Tuhannya sudah bersama dengan kita ya. Jadi kenapa kok lebih suka menderita? Karena Tuhannya yang justru sudah mengangkat penderitaan itu. Untuk itu kalaupun lebih suka menderita sebagai orang percaya, ya saudaraku, saya percaya kalau kita ini semuanya sebenarnya sudah mendapatkan kasih Tuhan ya. Jadi kalau ngomong suka menderita, ya kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak mungkin ya. Tapi karena ada Tuhan Yesus, maka kita bisa ngomong seperti itu. Firman Tuhan hari ini saudaraku ya, kita ambil dari 2 Korintus 12 dari ayat 1 sampai 10. Di sini dikatakan Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tidak tahu tentang orang itu telah entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya saudaraku, mungkin kita semua ya kita nggak tahu ya yang diucapkan kepada setiap kita. Tuhan itu ngomong apa, Tuhan itu sudah seperti apa dengan kita ya saudaraku. Tetapi di sini sebuah penglihatan. Jadi kalau saudaraku mungkin ya punya banyak penglihatan, atau mungkin juga mendengar suara Tuhan, saudaraku, Tuhan ngomong apa, kan pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saudaraku yang pertama ini ya, kalau dibilang ya ngomong ya, jadi tidak boleh diucapkan manusia. Ya saya akan lanjutkan sebentar ya saudaraku ya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah ini saudaraku ya, yang dilihatnya. Jadi ada orang ya yang mengalami seperti itu, atau mungkin saudaraku juga mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang ya saudaraku, atau bahkan penglihatan orang ya, atau kita sendiri yang punya penglihatan. Tapi dari sini saudaraku, kita tarik pelajaran dari sini. Apa sih yang harus kita pelajari? Bahwa kita yang di dalam Tuhan, karena balik lagi ya, kalau saudaraku lihat ya bagaimana saudaraku yang dirasakan seorang Paulus ya saudaraku ya, dan kita ini juga udah seperti apa. Mungkin setiap kita punya masalah-masalah ya saudaraku. Tetapi di sini ya, atas orang itu aku hendak bermegah. Atas orang itu. Jadi ya kalau melihat ya seperti itu ya, kita benar-benar harus bermegah. Kenapa? Karena penglihatan yang luar biasa. Dan mungkin saudaraku juga kita bisa merasakan seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita lihat sama yang kita rasakan tuh jauh banget gitu.
Ya saudaraku, jauh banget. Kenapa? Ya saudaraku, dalam roh sama dalam daging, itu juga nggak bisa dipahami oleh manusia. Untuk itu kalau saudaraku ya kita lihat, ya kita nggak bisa diucapkan oleh manusia, sampai kalau dibilang nggak bisa diucapkan oleh manusia, berarti kan seperti apa itu saudaraku ya, berarti nggak terkatakan ya, manusia nggak bisa ngomong istilahnya begitu ya. Jadi kalau dapat melihat saudaraku ya kita bisa ngomong apa, tetapi kembali lagi ke diri kita sendiri, ya kita ini dalam kelemahan, kita ini dalam cobaan, kita ini dalam masalah, dalam keadaan-keadaan mungkin yang juga kurang baik. Nah kalau saudaraku mungkin juga saya akan mundur saudaraku dari 1 Korintus 6. Ya di sini ada ya saudaraku yang kita bisa lihat ya saudaraku, kalau di ayat 7-nya 1 Korintus 6 ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, di sini tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Padahal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah bahwa kamu orang-orang yang tidak adil, tidakkah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya saudaraku, ya ini bicara perkara ya saudaraku, bagaimana kita sendiri berperkara. Seringkali juga kita mungkin melihat ketidakadilan ya, karena di sini apa ya saudaraku, mungkin melihat apa ya, saya akan hubungkan dengan ayat 5 begini saudaraku, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah ini kenapa saya hubungkan dari 1 Korintus 6 tadi saudaraku, adanya juga perkara-perkara di dalam kehidupan kita tuh ada, mungkin kita merasakan ketidakadilan, kita juga mungkin merasakan banyak masalah, mungkin kita juga merasakan banyak cobaan, penderitaan saudaraku, sehingga kita nggak apa ya saudaraku, nggak melihat yang sekalipun tuh yang dilihat itu luar biasa, yang dilihat itu indah ya, dilihat semua itu, sehingga kita nggak fokus kepada penglihatan, kita nggak fokus kepada apa yang mungkin, yang pernah dilihat, yang pernah dirasakan, atau mungkin kesaksian orang lain, atau bahkan kita sendiri saudaraku. Ya kita lebih harus bagaimana kita menghadapi hidup kita ini. Karena kita memang begitu diperhadapkan itu ya, ya banyak kelemahan-kelemahan saudaraku ya. Jadi kita itu banyak menderita. Nah kenapa nggak lebih suka menderita? Tadi sudah saya kasih judul seperti itu. Karena Kristus di dalam kita. Saudaraku, saya mengalami sendiri ya serangan-serangan di saat saya pelayanan. Terutama ya saudaraku. Dan itu biasanya memang manfaatin yang paling lemah. Manfaatin yang paling susah, paling lemah, itu dimanfaatin sekali saudaraku ya, dan saya merasakan sekali, dan bagaimana saya juga menguatkan diri sendiri saudaraku ya, saya udah nggak bisa lihat lagi, memang ini persis seperti yang saya alami juga saudaraku. Saya udah nggak bisa ngelihat lagi yang mungkin, ya Firdaus, saya nggak bisa lihat ini semua. Kenapa saudaraku nggak bisa lihat ini? Karena kita memang udah bergumul, banyak pergumulan, jadi udah nggak kebayang lagi yang mungkin ya di tempat-tempat yang bagus ya, kita cuman ya bagaimana kita menghadapi hidup ini, dan ya kalau kita mendapatkan sebuah penglihatan untuk kesaksian saudaraku ya, ya itu menjadi harapan buat kita juga bahwa satu saat kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik, yaitu di kerajaan sorga. Kenapa saudaraku ya, kita masih bergumul di bumi ini, kalau kita langsung mengarah kepada penglihatan-penglihatan kan kita masih harus berjuang, pakai kita nyampe Firdaus, pakai kita nyampe ke eh, Taman Eden aja saudaraku ya, atau mungkin juga ke Eee, ya ke ruang yang lebih kudus lagi. Nah ini Mas, kan mencapainya itu bukan dengan penglihatan saudaraku, mencapainya bukan dengan, oh mungkin ya udah lihat nih, tapi itu sebuah pengharapan bagaimana kita yang bergumul dalam kelemahan-kelemahan, tapi masih mau percaya bahwa nanti aku punya kehidupan yang lebih baik, nanti aku akan begini, nanti akan begini. Nah itu kan saudaraku akan dicapai, justru kita harus mencapai, dan bagaimana kalau kita sudah melihat semua itu, lalu kita dalam kelemahan, kita dalam ketidakadilan, kita dalam masalah, dalam perkara-perkara dunia ini yang begitu menumpuk, begitu sulit mungkin kehidupan hari-hari. Nah ini kan saudaraku, kebayang nggak sih saudaraku masuk surga gitu? Kebayang nggak sih saudaraku nanti di Taman Firdaus? Nah mungkin itu belum kebayang. Tetapi itu satu pengharapan bahwa saya akan bisa ke sana karena Tuhan. Ya itu saudaraku ya. Jadi bagaimana kita yang bisa nanti akan mencapai ke sana? Ya kalau orang yang mau bergumul sampai selesai. Karena di sini lebih bermegahnya dalam pergumulan. Kenapa? Iya, begitu lemah, begitu dalam masalah, Tuhan hadir. Ya kita percaya Tuhan, kita mencari Tuhan. Nah itu saudaraku ya. Jadi
Ya apa yang kita lihat, mungkin penglihatan-penglihatan ini bukan berarti kita nggak bersyukur dengan penglihatan itu, tapi saudaraku perjuangkanlah hidupmu, hidup kita untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa hidup yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Untuk itu kalau lebih suka menderita itu secara dagingnya saudaraku, ya kita menerima keadaan. Kita menerima suasana ini, suasana keadaan kita saat ini maksudnya ya. Bagaimana situasi kita saudaraku, hari-hari kita mungkin penuh dengan kelemahan, penuh dengan ya penyesalan atau bahkan macam masalah-masalah yang rasanya kok kayak nggak kunjung selesai, kok kayaknya nggak terjawab-jawab. Saudaraku ingat ya, memang penglihatan-penglihatan itu benar ada saudaraku, mungkin juga kepada saudaraku sendiri gitu loh. Tetapi saudaraku, kalau kita mungkin hanya bermegah dalam semua itu, ya kita nggak tahu, nggak sadar bahwa kita itu masih membutuhkan perjuangan, membutuhkan, semangat, membutuhkan kebangunan yang lebih lagi untuk mencapai ya, untuk mencapai yang lebih baik ya saudaraku ya. Jadi, ya di sini saya akan lanjutkan ya, bermegahnya beda ya saudaraku. Jadi, ini kan ada yang ini masalah, ini penglihatan yang luar biasa ya saudaraku, tetapi justru bermegah dalam kelemahan. Nah ini kan berarti kan apa yang kita lihat itu mungkin nggak cukup untuk kita, maksudnya gini, ya kita tidak bisa, istilahnya dengan keadaan kita itu nggak bisa saudaraku kita lupakan gitu, maksud saya nggak bisa diabaikan ya. Kita bisa lebih, eee, ya bisa dibilang kita lebih menghadapi gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itulah yang saudaraku jadi maksud saya gini, jangan saudaraku hanya melihat yang mungkin saudaraku lihat, tetapi apa yang saudaraku hadapi. Yang kita hadapi itu lebih berat kadang-kadang, apakah kita bisa, apakah kita berhasil. Untuk itu saudaraku kalau kita sudah melihat dari sini, oh mana yang harus kita hadapi, oh ya saya lebih bermegah kepada masalah-masalah saya, keadaan-keadaan saya. Kenapa? Ya bangga dengan adanya masalah. Ya malah bersyukur ada masalah. Kenapa? Karena di situ, ya kalau kita diperlihatkan bahwa nanti akan ada kehidupan yang lebih lagi, berarti kita harus punya Tuhan. Harus bersama dengan Tuhan. Dan masalah itu justru seringnya, penderitaan itu seringnya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu loh maksud saya saudaraku ya, supaya kita itu semuanya kalau bermegah dalam kelemahan, saya bilang kok seneng sih menderita, kok seneng sih berkorban, kok seneng sih dirugikan, kok seneng sih gini, kenapa? Sudah tahu saudaraku ada yang membalas, sudah tahu saudaraku ada yang menggantikan. Untuk itu saudaraku, masalah itu bukan satu yang menjadikan kita terus melemah, tetapi justru bermegah. Ya, adanya masalah kita bermegah karena dari masalah itu kita bisa bertobat, dari masalah kita bisa semangat bangkit, mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, itu yang saya mau sampaikan di saudaraku. Sebab sekiranya aku, saya lanjutkan dari 2 Korintus 12. Ya, sebab sekiranya aku hendak bermegah, aku juga bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Saudaraku, perhatikan ya. Kadang orang kan cuma melihat, wah dia luar biasa. Ya, ini maksudnya Paulus apa? Supaya orang tidak melihat, ya dia orang luar biasa, ya gitu. Tapi, biar orang juga tahu bahwa, oh dia manusia biasa, oh dia orang lemah, oh dia begini-begini, oh dia banyak masalah. Ya saudaraku, jangan dilihat, megahnya yang kemuliaan Tuhan. Tetapi justru itulah bedanya saudaraku orang percaya. Saudaraku menderitanya, ya saya kalau kita baca nabi-nabi dulu, orang-orang yang terdahulu saudaraku, orang-orang yang beriman dulu saudaraku dan, bagaimana dia menderita, bagaimana dia akhirnya, itu loh saudaraku. Jadi saya juga merasakan, ya kalau Musa ya Ibrani, 11 ayat 25 dia jadi anak Firaun dia gak suka. Istilahnya dia gak suka menikmati kerajaannya, ya tapi dia lebih suka menderitanya. Itu saudaraku ya di Ibrani 11 ayat 25. Bagaimana Musa justru dia mengambil posisi yang menderita, ya bukan mengambil, oh sebagai anak Firaun. Ya gimana namanya juga anak raja, ya tapi itu nggak diambilnya. Nah, itu satu contoh saudaraku kalau kita, kok dia lebih suka menderita. Kalau orang yang tahu Tuhan, menderita itu lebih bukan berarti menyukai penderitaan di saudaraku, tapi menderita itu, sudah menjadi satu, eee, ya bukan berarti kalau dibilang kesukaan, tapi gimana kita ya udah kalau udah bermegah, udah bangga berarti saudaraku menderita itu sudah bukan menjadi satu yang
menakutkan lagi itu maksud saya. Bukan menjadi satu yang menghantui, tetapi justru sudah bisa bermegah. Kenapa? Karena bukan kita yang dilihat luar biasa, tapi biarlah Tuhan yang dilihat luar biasa. Biar surgalah yang luar biasa, bukan kita. Kalau kita ini orang yang bergumul, kita ini orang yang punya masalah, kita ini orang yang berperkara, kita ini orang-orang yang dalam kelemahan. Untuk itu ketika kita mengalami semua ini, justru itulah yang kita bisa akhirnya akan harapkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk itu saudaraku, kalau kita yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, ya kita mengerti bahwa ada maksud, ada tujuan Tuhan di balik penderitaan kita. Jadi di dalam penderitaan kita justru kita bisa melihat. Makanya kalau saudaraku mendengarkan di sini, ya saudaraku, supaya kita ya jangan ada orang yang menghitungkan padaku lebih. Di sini dikatakan jangan orang yang menghitungkan padaku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku. Itu. Jadi jangan orang melihat bahwa kita punya kelebihan. Ya punya kelebihan, itu kelebihan punya Tuhan. Saudaraku, yang bagus, yang mulia, yang luar biasa, yang megah indah itu Tuhan punya. Untuk itu kita ini kalau bermegah dalam penderitaan, ya kita menderita aja bisa bermegah, udah bersyukur saudaraku ya. Jadi kita itu justru udah bersyukur karena mendapatkan bagian dalam kemuliaan Tuhan. Dengan menderita tapi kita mengenal Tuhan. Ya kita masih menderita tapi kita udah mengenal Tuhan. Itulah bedanya saudaraku ya. Jadi ya bukan kita lagi yang harus dipermuliakan. Kalau kita ini orang berdosa, kita ini orang menderita, orang banyak kelemahan. Jadi biar Tuhan aja yang dipermuliakan. Dan itu Tuhan kita, saudaraku, nggak mungkin kalau kita menderita terus, karena Tuhan akan menunjukkan bahwa satu saat ya orang percaya itu nggak akan dipermalukan. Orang percaya itu nggak akan menderita terus gitu ya. Jadi menderita seketika tapi karena percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudaraku mungkin sudah mengerti penderitaan, iya kita harus rela. Kita harus terima kehidupan yang sulit mungkin. Kita harus sabar, kita harus tekun saudaraku. Karena apa? Ya saya sendiri mengalami saudaraku. Tuhan itu mengajarkan kita kesabaran, ketekunan. Untuk itu penderitaan itulah yang saudaraku yang menjadi sekolah kita. Ya masalah itulah, pergumulan itulah yang menjadi masalah kita. Supaya kita bisa terus bertekun, kita terus sabar. Dan kita mau ya menerima yang dari Tuhan, yang mulia tadi bisa kita terima. Karena kita sudah bersabar, kita sudah bertekun. Jadi kerelaannya saudaraku bukan rela nggak ada alasan ya saudaraku ya. Maunya bukan mau nggak ada alasan. Karena Kristus sudah ada. Karena kita sudah punya Tuhan. Untuk itu kok saudaraku ya lihat lanjutnya saudaraku ya 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini ya kedua saudaraku. Kalau tadi saudaraku ya justru jangan sampai orang melihat kelebihan kita. Nah, sebagai hamba Tuhan kah, sebagai anak Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Nah, di sini saudaraku coba lihat saudaraku ya, yang berikutnya diizinkan iblis mengocok ya supaya ya di situ kalau dibilang ada duri dalam daging saudaraku, mungkin ada masalah dalam rumah tangga kita, ada masalah dalam tubuh kita, ada masalah di lingkungan dekat kita. Nah itu saudaraku yang dibilang duri dalam daging berarti di dalam hidup kita, dalam lingkungan kecil kita. Nah itulah saudaraku, kenapa sih ada masalah terus, kenapa sih nggak selesai-selesai, sampai kapan? Ya dia berubah, anakku kah, suamiku kah, istriku kah, ya mungkin orang tuaku, siapapun itu yang sudah kurasakan, mungkin itu menjadi problem hari-hari, menjadi masalah hari-hari, ya diperhadapkan dengan ya terus-menerus seperti itu. Itulah yang dibilang duri dalam daging. Jadi saudaraku, apakah kita mau protes? Apakah kita mau nggak rela? Kenyataan itu kita hadapi bahwa setiap kita ada duri di dalam daging. Nah kalau kita ada, ya mungkin ada orang, aku nggak butuh ini, nggak butuh ini, tapi ada ini. Ada masalah ini. Aku nggak punya masalah ini, aku punya masalah itu. Nah itu saudaraku ya. Jadi untuk itu jangan kita hanya, karena banyak sekali orang bilang, oh saya bisa lihat ini, saya bisa dengar ini. Tapi coba lihat hidupnya, coba lihat keadaannya. Banyak masalah. Jadi lebih bagus ya kita nggak ngerjain masalah kita. Menghadapi masalah kita. Kan lebih bagus masalah kita yang kita kerjain saudaraku. Ya kan? Jadi kalau penglihatan, kalau ini, oh itu memang luar biasa. Tetapi jangan obsesinya kita tuh terus ke sana terus. Padahal sebenarnya kita tuh harusnya kan memperjuangkan. Bagaimana aku bisa ke sana? Bagaimana aku bisa menerima kemuliaan? Bisa menerima janji Tuhan itu. Nah itu saudaraku yang sering kadang kita nggak sadar bahwa
Sebenarnya kita diperhadapkan itu untuk apa? Ya yang pertama itu tadi supaya kita nggak meninggikan diri, nggak sombong, nggak tinggi hati, nggak merasa ada kelebihan. Yang kedua saudaraku ya lihatlah di sini supaya saudaraku nggak merasa, "Oh aku nggak ada masalah." Ya, semua punya masalah. Jadi kalau tadi nggak bisa meninggikan diri, yang kedua supaya kita merasa jangan sombong misalnya sampai yang kedua ini, saudaraku jangan merasa bahwa, "Oh aku nggak punya masalah, oh semua oke, semua nggak masalah, semua baik-baik saja." Saudaraku ingat ada duri dalam daging di sini ada tujuan maksud Tuhan. Supaya saudaraku kita ini ya semakin merendah saudaraku ya, semakin merendah dan Tuhan kita yang dipermuliakan. Itu saudaraku ya. Yang kedua itu ya supaya saudaraku ya kalau yang ketiga saudaraku ya, jadi ada maksud Tuhan. Kemegahan kita itu bukan ya untuk di dunia, selama di dunia ini kemegahan kita tuh masih masalah saudaraku. Kemegahan kita tuh masih penderitaan saudaraku. Untuk itu kalau kita itu mendapatkan penglihatan, ya kita tetap melihat Tuhan kita memang punya janji. Tuhan kita memang luar biasa dan akan menunjukkan surganya, firdausnya, taman Eden ini semua akan ditunjukkan, ruang maha kudus, maha sucinya. Ya saudaraku itu bisa saja. Saudaraku terima kata apa? Ya dengan ada masalah. Menang nggak saudaraku? Ya kalau di sini kan mari kita sama-sama saudaraku ya. Kalau kita harus bermegahnya karena keadaan kita yang lemah, justru itulah maksud Tuhan supaya kita merendahkan diri, tidak mengambil kemuliaan, nggak ngambil keuntungan untuk bisa membesarkan diri, tapi bila kemegahan kita, ya Tuhan, tapi masalah kita itu juga menjadi buat kita masalah itu justru kita bersyukur ada masalah karena ada masalah aku tobat, ada masalah aku doa, ada masalah itu loh maksud saya saudaraku ya. Jadi ya itu yang pertama, jadi merendahkan dirinya tuh mencari Tuhan. Lalu di sini ya masalah kalau dibilang duri dalam daging berarti saudaraku ada masalah di lingkungan dekat kita, ada masalah di keluarga kita. Itulah saudaraku yang Tuhan izinkan supaya kita tetap merendahkan hati, ya merendahkan diri juga. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudaraku lihat nih, mungkin saudaraku juga aduh berdoa terus. Tapi kenapa sih kok nggak berubah-ubah? Berdoa terus kenapa nggak dijawab-jawab saudaraku? Ini didikan saudaraku, ini didikan. Supaya kita mengerti bahwa diizinkannya di sini saudaraku ya, bahwa ada hubungan kita dengan Tuhan. Ya istilahnya kita berjuang, kita berperang untuk menghadapi semua. Jadi baik untuk menghadapi, baik mengusir iblis juga. Jadi bagaimana iblis bisa lari dari kita, iblis keluar dari keadaan kita. Saudaraku inilah supaya saudaraku jadi lebih kemana saudaraku. Nah ini karena ini banyak sekali orang yang bilang, oh dia bisa lihat sorga, dia bisa lihat ini sehingga dia nggak ngerti kalau hidupnya ini bergumul, hidupnya punya masalah, banyak perkara, banyak dosa bahkan juga mungkin ya ada perkara-perkara yang harus selesaikan, ada dosa-dosa yang harus diselesaikan. Nah itu saudaraku ya kita, supaya kita lebih kemana ya saudaraku, lebih kepada belajar hidup supaya memang bisa lebih baik. Jadi kalau saudaraku lihat di sini, ya udah berseru-seru tapi iblis nggak keluar-keluar, ya udah berdoa tapi jawaban nggak ada terus. Nah ini, ya itulah saudaraku ya supaya kita mengerti di sini betapa beratnya hidup kita ya. Jadi kalau saya bilang rela menderita tadi ya, bermegah dalam penderitaan, ya kenapa saudaraku? Karena memang ya itu tujuan kita punya hidup tuh supaya tercapai saudaraku. Jadi penderitaan menjadi jalan untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk menjadi, jalan kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu saudaraku ya. Dan di sini tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanku menjadi sempurna." Ya, di sini dikatakan justru dalam kelemahanlah ya kuasaku menjadi sempurna. Saya ulang lagi saudaraku ya. Di situ ya. Jadi di dalam kelemahan ya sebab justru di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Jadi Tuhan akan menunjukkan kuasanya di saat kita lemah. Itu saudaraku. Ya kalau tadi di awalnya yaitu penglihatan saudaraku ini di sini ya supaya kuasa Tuhan dilihat ya benar saudaraku. Oh kita ini siapa? Kita ini orang berdosa, udah pasti menderita, udah pasti sengsara ya. Belum lagi diri kita, bahkan juga lingkungan kita. Ya ada duri dalam daging, ada masalah dalam kehidupan kita. Ya itulah saudaraku ya. Jadi untuk mencapai yang terbaik ya di sini supaya kita terus, merendah saudaraku, terus bertobat, terus meninggalkan ya semua itu dan kita terus bergumul, kita terus berperang untuk hidup kita saudaraku sampai kita bisa mencapai yang Tuhan janjikan ya untuk hidup lebih lagi, ya hidup berkenan, hidup menyenangkan, hidup juga melakukan kehendak Tuhan. Ya saudaraku di sini dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu." Ya dibilang kalau dibilang iya
cukup ya. Kalau tadi sampai menjadi sempurna, saya lanjutkan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nih, kalau tadi kan supaya kuasa Tuhan nyata, ini supaya kuasa Kristus. Jadi kasih karunia-Nya sudah cukup. Berarti Tuhan sudah memberikan kepada kita. Cuman inilah yang sering saudaraku berpikir kalau udah bertobat itu udah nggak perlu gini, nggak perlu gitu lagi. Padahal saudaraku kita harus memperjuangkan. Ya dengan rendah hati, dengan rela, ya dengan mau kita berjuang untuk seluruh hidup kita dalam penderitaan, dalam segala cobaan dan untuk ya awalnya kalau sudah dapat penglihatan, ya akhirnya kita benar-benar mendapatkan penglihatan itu. Untuk itu saudaraku ya supaya ya kalau di sini dinaungi ya cukup karunia berarti Tuhan membiarkan itu. Tuhan mengizinkan itu. Nah kalau saudaraku nggak rela, nggak mau saudaraku. Padahal tujuan Tuhan di sini kan supaya apa? Ya supaya kita tuh benar-benar bisa mendapatkan kuasa Tuhan. Ya kita bergumul karena ada iblis saudara. Ada iblis. Jadi kalau udah sombong duluan, udah iblis di situ. Ditambah lagi ya saudaraku mungkin nggak mau berperang ya saudaraku di situ. Jadi saudaraku itulah tujuan Tuhan bahwa masih ada iblis yang di tengah-tengah kita, di dalam kita bahkan juga. Jadi dengan itu kita merendahkan hati kuasa Tuhan semakin besar. Dengan merendahkan hati kuasa Tuhan semakin dahsyat. Jadi kita itu benar-benar lebih dari pemenang dalam skala perkara. Itu saudara. Jadi lebih daripada menang dalam skala perkara. Kalau ada pujian begitu saudaraku ya benar. Dalam skala perkara lebih daripada pemenang. Jadi di sini yang pasti saudaraku kita ini ya kita merendah-rendah supaya mendapatkan kuasa Tuhan itu seperti apa itu saudaraku ya. Jadi ya kerelaan kita ya saudaraku yang eh, apa namanya saudaraku yang kita benar-benar harus hadapi karena udah gini, udah berseru-seru kok nggak bisa. Tapi karunia Tuhan sudah ada, sudah diberikan itu saudaraku. Jadi tinggal kita pakai, tinggal kita beriman. Bagaimana cara kita menghadapi supaya benar-benar bagian yang dijanjikan itu menjadi bagian kita. Ya saudaraku kita lihat karena itu aku senang ya dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat. Nih Saudaraku ayat 10-nya semakin seru ya, lebih suka ya lebih suka dalam kelemahan rela, lebih rela dalam kelemahan, kesukaran, disiksa, ya penganiayaan, kesesakan. Wah, saudaraku, ini benar-benar hebat. Nah, mungkin di sini saudaraku ada yang begini, "Oh, bukan Paulus, Bu, aku nggak kuat, aku nggak bisa." Saudaraku, tidak ada yang mau jadi Paulus, saudaraku, tidak ada yang mau jadi siapapun juga. Jadi diri sendiri aja, saudaraku ya. Nah, di sini tetap aja bukan berarti ini kita harus jadi kayak gini, "Wah, ini menderita sekali, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku nggak mau, aku nggak rela," saudaraku. Jangan begitu, saudaraku. Masing-masing kita punya duri dalam daging, masing-masing kita punya masalah, punya cobaan, kan nggak mungkin orang lain harus menyelesaikan. Nggak mungkin teman kita, nggak mungkin tetangga kita atau saudara kita, "Selesaikan dong masalah saya, ya, hadapi dong masalah saya," kan nggak mungkin saudaraku. Atau hadapin suami saya, hadapin istri saya, nggak mungkin saudaraku. Tetapi saudaraku yang harus tahu di sini, jangan kita hanya melihat yang indah-indah saudaraku ya. Yang indah itu akan menjadi bagian kita ketika kita sungguh di dalam Tuhan. Ya sorga, Firdaus akan menjadi bagian kita kalau kita menang saudaraku. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Untuk itu jangan senang-senang dulu sekarang. Ya jangan happy-happy dulu saudaraku. Hadapi dulu perkara-perkara, hadapi dulu masalah-masalah, hadapi dulu saudaraku, perjuangkan dulu hidup kita maksudnya. Ya, perjuangkan dulu hidup kita dengan adanya masalah, dengan adanya perkara apakah kita masih bisa bertahan dan selamat, apakah kita masih tetap bertobat, tetap tekun atau tetap bersama dengan Tuhan karena masalah itu berat saudaraku. Kalau dibilang duri dalam daging, wah siapa yang kuat ditusuk-tusuk saudaraku ya, siapa yang kuat kalau ada yang iya sakit di dalam keluarga kita. Nah ini saudaraku untuk itu kita jangan salah fokus gitu loh, fokusnya kemana? Kalau ada orang kan mungkin, ngejar pendeta karena ada penglihatan. Mungkin kita juga, wah melihat orang, waduh dia luar biasa, ada penglihatan. Saudaraku, bukan penglihatan yang kita kejar saudaraku. Ya, bukan penglihatan yang kita kejar, tapi kasih karunia itu yang kita kejar dari Tuhan. Kan kejarlah kasih karunia 1 Korintus 14 juga bilang, kejar kasih karunia. Kenapa? Kasih karunia itu harus kita dapatkan. Kenapa?
Kalau Saudaraku mendapatkan kasih karunia, ya kita beruntung. Kenapa? Masalah kita banyak dan karunia Tuhan udah ada. Saya percaya step by step akan selesai, akan lepas, akan dipulihkan. Nah itu Saudaraku ya. Jadi dari situ supaya kita menjadi orang yang percaya tetapi mengenali diri, mengenali keadaan. Jadi kalau aku percaya berarti aku harus terus bergumul, aku terus berjuang untuk hidupku, untuk masalahku, untuk keadaanku sampai aku menang. Kenapa? Ya karunia Tuhan itulah yang diberikan kepadaku untuk bisa menyelesaikan semua masalah. Untuk itu kalau kita rela menderita ya karena kita memperjuangkan keselamatan Saudaraku. Kalau kita rela menderita karena kita memperjuangkan hidup untuk bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu di sini Tuhan mau ya kita harusnya kuasa Tuhan itu harus nyata. Ya kan? Karunia Tuhan juga harus nyata. Jadi di sini Saudaraku kelemahan kita, hidup kita memang benar-benar tidak bisa bisa dibilang nggak bisa apa-apa Saudaraku. Tetapi justru ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, lalu dalam kelemahan akhirnya kuasa Tuhan kelihatan, ya kan? Begitu kita lihat, ada masalah dan masalah doa-doa gak dijawab Saudaraku, karunia Tuhan semakin nyata. Akhirnya kita berkelimpahan secara rohani Saudaraku ya, dan di situ Saudaraku kelihatan buktinya bahwa kita itu sudah bersama dengan Tuhan dan rohaninya itu bukan mundur tapi maju. Dan kita bisa lihat Saudaraku kalau ya firman ini benar-benar supaya Saudaraku perhadapkan. Saudaraku mau selamat, saudaraku mau menang, saudaraku mau berhasil, saudaraku ya. Jangan mau sombong dulu, jangan bermegah dulu karena ngelihat sorga, ya karena ngelihat Tuhan Yesus atau ngelihat siapapun juga. Tapi selesaikan, hadapi masalahmu, hadapi masalah kita, ya dari semua keadaan-keadaan itu. Dan kalau saudaraku bisa menang, bisa selesai, saya percaya dikatakan dia cukup kasih karuniaku karena dalam kelemahanku maka aku kuat. Jadi saudaraku kok lemah, ya kan? Kok lemah tapi menang, ya itu. Jadi saudaraku lemah kok menang, kok ada duri tapi kok bisa ya saudaraku selesai. Nah di situ saudaraku ya orang-orang percaya harusnya berbangga punya Tuhan yang mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita, memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa percaya, untuk kita terus bertekun dan bertahan di sini saudaraku rela menderita, mau menderita. Ya karena apa? Karena orang yang sudah mengerti ada apapun itu, siksaan, penganiayaan, masalah seperti apapun, endingnya orang-orang percaya, akhirnya orang-orang percaya akan melihat kuasa Tuhan dahsyat, akan melihat pertolongan Tuhan, akan lihat janji Tuhan, akan melihat bahwa Tuhan kita berperkara lebih dulu, Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Untuk itu jangan saudaraku pikir kalau ada orang Kristen, oh ya tinggal makan tidur saja. Orang Kristen harus menghadapi perkara-perkara dunianya, perkara-perkara hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat berjuang, bergumul terus ya saudaraku ya. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan kuasa, memberikan karunia. Untuk itu sebagai orang percaya, sekalipun hari ini masalah bermunculan, datang dan pergi, doa-doa belum dijawab dan lain sebagainya. Mari saudaraku kita lihat firman Tuhan, kita harus sabar, kita harus bertahan. Kita juga harus bertekun bahwa Tuhan udah beserta dengan kita. Sekalipun ini masalahnya ya ini duri dalam daging. Tujuan Tuhan pertama saudaraku ya. Supaya kita tidak salah bermegah. Tapi kita harus bermegah di dalam Kristus memang benar. Tetapi saudaraku masalah itu justru menjadi kerendahan hati buat kita. Duri dalam daging semakin rendah. Dan disitulah karunia Tuhan semakin nyata. Kuasa Tuhan semakin nyata. Dan kita benar-benar akhirnya bisa melihat bahwa Tuhannya bekerja, Tuhannya sudah menyelesaikan semua, Tuhan sudah berperkara lebih dulu. Untuk itu jadilah orang percaya yang tetap berdoa, tetap juga menghadapi semuanya dengan sabar. Ya menghadapi semuanya dengan tekun, menghadapi semua dengan rela, dengan bersyukur sekalipun doa-doa belum dijawab, duri dalam daging ini masalah nggak selesai-selesai. Tapi saudaraku marilah kita sama-sama di dalam Tuhan, kita bangga, kita bersyukur diizinkan ada masalah karena Tuhan mau bekerja, karena Tuhan mau menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita tutup firman ya. Bapa kami bersyukur kepadamu, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mengizinkan keadaan-keadaan kami mungkin seperti tidak baik, tapi Engkau mendidik kami untuk kami sabar. Engkau mendidik kami supaya kami lebih baik, supaya kami bertahan, supaya kami tetap percaya.
Dan dengan keadaan-keadaan kami Tuhan, sering mungkin putus asa atau kecewa atau marah. Tapi ingatkan firman ini, hidupkan firman ini Tuhan, bahwa Engkau ada Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan, karunia-Mu sudah Kau berikan untuk itu Tuhan, buat kami mampu menghadapi, buat kami mampu menjalani, buat kami mampu. Oh Tuhan Yesus berperkara semua itu. Dan nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan genapi kasih karunia-Mu. Bahwa kami lebih daripada pemenang. Siapapun saudara kami dari tempat ini di mana Tuhan Yesus Engkau bekerja. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan sampai kepada tujuan-tujuan firman ini kepada siapapun ya, ya Tuhan. Dan siapapun yang menghadapi masalah, cobaan, mungkin juga seperti apa mereka Tuhan kalau dibilang duri dalam daging artinya Tuhan. Benar-benar sangat-sangat mungkin menyakitkan. Sangat-sangat Tuhan Yesus menyulitkan. Tetapi Tuhan Kau menyatakan cukup karunia-Ku dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan karunia yang lebih. Untuk itu Tuhan meteraikan firman-Mu ini. Genapi di dalam kami semua yang sedang ada masalah, yang sedang menghadapi cobaan. Supaya dikuatkan karena kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu sempurnakanlah semua Bapa dan genapi dalam kehidupan kami. Bahwa kuasa-Mu nyata, karunia-Mu nyata Tuhan. Terima kasih ya Mama, terima kasih Yesus berkati. Pada sembahan anak-anak-Mu ya Tuhan, berkatilah apapun yang mereka korbankan bagimu Bapa, biarkan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Kau yang beracara, Kau yang berkuasa, Kau yang terus menuntun kami setiap ibadah-ibadah kami. Untuk kami bisa berjumpa kembali, untuk kami bisa bersama-sama kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dan tolonglah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah seluruh firman-Mu dan doa-doa kami ini kiranya mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah semua ya Bapa dan berkatilah semuanya. Dan biarlah Tuhan kami tetap bersama saat di speaker untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku angkat tanganmu dalam nama Bapa, Pilus, dalam nama Kristus. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pertolongan, perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus yang memenuhi kita, menuntun membawa kita lebih dari hidup, lebih daripada pemenang. Dalam nama Bapa, Pilus, dalam nama Kristus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.